warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai kenikmatan sehingga kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita insyaallah. Semoga pertemuan kita di hari ini adalah pertemuan yang diberkahi, yang membawa kepada kebaikan. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat yang senantiasa berusaha mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti biasa, insyaallah kita akan mulai pelajaran di pagi hari ini dengan melanjutkan pembacaan kitab Matan Jurumiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah sampai dan menyelesaikan bab tentang fi'il, bab tentang fi'il atau babul af'al. Insyaallah bab tentang fi'il dasar-dasarnya sudah dipahami semuanya ya. Dari mulai pembagian atau macam-macam fi'il. Ada berapa macam fi'il? Ada 3. Dari mulai fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Pengertian atau arti dari fi'il madhi, mudhari, dan amr insyaallah sudah paham juga. Kemudian ketentuan dasar dari masing-masing fi'il, yaitu untuk fi'il madhi dan fi'il amr dia tidak mengalami perubahan atau tidak mu'rab, atau yang dikenal dengan mabni. Adapun untuk fi'il mudhari pada asalnya dia di i'rab rafa, marfu, kecuali jika telah didahului atau dimasuki oleh amil nasab atau amil jazm, maka dia akan berubah, tidak lagi marfu. Kalau fi'il mudhari kemasukan amil nasab, maka dia akan mansub. Kalau fi'il mudhari kemasukan amil jazm, maka dia majzum. Untuk contoh-contoh fi'il dengan tasrifnya, alhamdulillah sudah kita pelajari dari mulai fi'il madhi dengan tasrifnya sesuai isim dhamir, fi'il mudhari juga sesuai dengan dhamirnya kita tasrif, dan fi'il amr. Ya, terakhir kita sampai di pembahasan itu. Untuk tasrif
fiil madhi, mudhari dan amr, silahkan Bapak Ibu cari contoh-contoh yang banyak. Ya, contoh-contoh yang banyak, kemudian disamakan dengan pola contoh yang sudah kita berikan. Ya, contoh pola yang kita berikan kemarin apa? Doroba, yadribu, dan idrib. Dari mulai doroba, huwa, doroba, huma, doroba, hum, dorobu, hiya, dorobat, huma, dorobata, hunna, dorobna, anta, dorobta, antuma, dorobtuma, antum, dorobtum, anti, dorobti, antuma, dorobtuma, antum, dorobtum. Oh, antunna ya. Hawa apa nih? Hawa ngantuk kayaknya. Antunna dorobtunna, ana dorobtu, nahnu dorobna. Itu untuk fi'il madhi. Silahkan cari fi'il-fi'il lain kemudian disamakan dengan pola yang tadi. Untuk fi'il mudhari, yadribu, huwa yadribu, huma yadribani, hum yadribuna, hiya tadribuhuma, tadribani, hunna yadribna, anta tadribu, antuma tadribani, antum tadribuna, anti tadribina, antuma tadribani, antunna tadribna, ana adribu, nahnu nadribu. Untuk fi'il mudhari. Untuk fi'il amr, ya ingat, fi'il amr atau kata kerja perintah hanya berlaku untuk dhamir mukhatab, sehingga hanya ada pada dhamir anta sampai antunna. Huwa, huma, humi, ya, huma, hunna tidak ada fi'il amr. Ana dan nahnu juga tidak ada fi'il amr. Berarti anta, idrib, anta, antuma, idriba, antum, idribu, anti, idribi, antuma, idriba, antunna, idribna. Nah, itu untuk fi'il. Sudah bisa semuanya ya Pak ya? Insyaallah. Minimal kita sudah mahir mentasrif fi'il, dari fi'il madhi, mudhari sampai fi'il amr. Nah, terakhir pembahasan kita di pekan lalu adalah tentang fi'il mudhari yang asalnya marfu. Ya, tadi fi'il mudhari yang kita sebutkan dengan tasrifnya dari yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, tadribna, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, dan nadribu. Itu adalah fi'il mudhari yang dalam keadaan marfu, karena dia dari posisi asal, belum dimasuki oleh amil yang bisa merubah kemarfu'annya. Yadribu, jika dia dimasuki huruf nasab, an seumpamanya,
maka yadribu jadi an yadriba. Nah, kemarin kita sudah sampaikan, ternyata kalau diperhatikan fi'il mudhari yang ditasrif dari huwa sampai nahnu, bentuk akhirnya, ujungnya itu hanya ada dua bentuk. Pertama, yang bentuk akhirnya itu berbaris dhammah, yadribu, adribu, tadribu, nadribu. Nah, untuk fi'il mudhari yang akhirnya berbaris dhammah, ketika dimasuki huruf nasab, contohnya an, maka baris terakhir dari fi'il mudhari ini berubah menjadi fathah. Kemudian yang kedua, bentuk fi'il mudhari, ujung fi'il mudhari itu adalah yang berakhiran huruf nun. Yadribani, yadribuna, berakhiran huruf nun. Nah, untuk fi'il mudhari yang berakhiran huruf nun, selain yadribna dan tadribna, domir hunna dan domir antunna yang kemarin kita lingkari di depan. Untuk fi'il mudhari yang ujungnya huruf nun, maka ketika dimasuki huruf nasab, contohnya an, maka bagaimana perubahan akhirnya, Bu? Nunnya hilang. Jadi yadribani, kalau ada an jadi an yadriba, nunnya hilang. Yadribuna, kalau ada an jadi an yadribu, nunnya hilang. Kemudian tadribina, kalau ada an jadi an tadribi, nunnya hilang. Nah, nun terakhirnya hilang. Jadi sudah ingat, Pak, pelajaran kita pekan lalu? Jadi fi'il mudhari, coba kita i'rab, kita tasrif fi'il mudhari. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, ujung dari fi'il mudhari yang kita tasrif tadi ada 14, hanya ada dua macam kan? Hanya ada yang ujungnya dhammah, yadribu ujungnya dhammah. Kemudian tadribu ujungnya dhammah. Kemudian tadribu yang kedua ujungnya dhammah. Kemudian adribu dhammah, nadribu dhammah. Kemudian selain yang ujungnya dhammah, ternyata ujungnya huruf nun. Huruf nun. Yadribani, huruf nun. Ya. Yadribuna, huruf nun. Kemudian tadribani, yadribna, tadribani, tadribuna, tadribani, tadribna, tadribina. Itu semuanya berujung huruf nun. Jadi kesimpulannya, fi'il mudhari ternyata ujungnya hanya dua bentuk, yaitu yang berujung baris dhammah dan yang berujung huruf nun. Untuk fi'il mudhari. Nah, untuk fi'il mudhari yang ujungnya baris dhammah, ketika dimasuki huruf nasab, contohnya an umpamanya, maka yang berbaris dhammah ujungnya ini
akan berubah menjadi fathah. Yadribu kalau dimasuki an jadi an yadriba. Tadribu kalau dimasuki an jadi an tadriba. Adribu kalau ada an jadi an adriba. Nadribu kalau ada an jadi an nadriba. Nah, paham Bapak Ibu? Kayaknya kalau nggak ditulis lagi bingung kayaknya gitu ya. Kelihatan soalnya dari mukanya. Muka-muka bingung. Coba kita tasrif fi'il mudhari dari dhamir huwa yang ribu. Nah, kemudian huma yang ribani. Hum yang ribuna. Kemudian hiya ribu. Huma ribani. Hunna yang ribna. Anta ribu. Antuma ribani. Antum ribuna. Anti ribina. Antuma ribani. Antunna ribna. Ana ribu. Nahnu ribu. Nah, coba kita lihat semua dari fi'il mudhari dhamir huwa sampai dhamir nahnu yang ada 14 ini, ternyata ujungnya hanya ada 2 macam. Yang ujungnya berbaris domah, ujungnya ada yang berbaris domah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang ujungnya berbaris domah. Selain yang 5 berbaris domah ini, ternyata semua ujungnya huruf nunnya. Iya. Nah, sampai di sini nyambung nggak? Nah, jadi ujung dari fi'il mudhari itu hanya ada 2 macam, yang berbaris domah dan yang berhuruf nun. Nah, sekarang kita ini fi'il mudhari dalam bentuk asli seperti ini, dia belum dimasuki apapun di depannya, dia belum ada perubahan. Ini semua fi'il mudhari ini dalam posisi asli. I'rabnya apa? Fi'il mudhari asli asli dari i'rab fi'il mudhari itu apa? Rafa. Berarti ini dalam keadaan rafa. Ini yadribu rafanya dengan apa? Dengan dhamma. Yadribani rafanya dengan nun gitu. Jadi yang berbaris dhamma rafanya dengan dhamma, yang ada huruf nun di ujungnya rafanya dengan huruf nun. Nanti kita kecualikan yang kita lingkari ini ya. Yang dilingkari ini tidak masuk dalam bahasan i'rab karena dia mabni. Nah, sekarang jika fi'il mudhari dimasuki huruf nasab, maka dia akan menjadi mansub, berubah jadi mansub. Ini kan marfu. Nanti akan berubah jadi mansub ketika sudah dimasuki fi'il ketika sudah dimasuki huruf nasab. Contoh huruf nasab apa, Bu? An. Ini an huruf nasab. An, lan, idzan, kai, lamu kai itu huruf nasab. Yang paling umum an ya.
Ketika fi'il mudhari dimasuki an, maka dia akan menjadi mansub. Nah, untuk fi'il mudhari yang ujungnya berbaris dhammah, ketika mansub dia akan berubah jadi apa? Fathah. Jadi yadribu kalau didahului an, dimasuki an jadi an yadriba. Tadribu kalau dimasuki an jadi an tadriba. Ini an yadriba, bukan yadribu lagi. Baik, sampai di sini mulai paham Ibu? Insyaallah. Nah, untuk fi'il mudhari yang ujungnya nun, ketika dia mansub didahului huruf nasab, maka dia akan mansub dengan apa? Dengan dibuang nunnya. Jadi yadribani kalau didahului an jadi an yadriba, nunnya hilang. Yadribuna kalau ada an jadi an yadribu, nunnya hilang. Sampai di sini kira-kira paham Ibu? Insyaallah. Tadribina kalau ada an jadi an tadribi. Pokoknya kalau yang baris akhirnya dhammah, ketika ada an jadi fathah. Kalau yang ujungnya nun, ketika ada an jadi hilang nunnya. Itu gampang kan ngingetnya Bu Pak? Insyaallah. Ya di sini mah masih ingat, nah gampang. Kalau udah sore, udah ibu-ibu udah mau pasin singkong buat kolak juga lupa ntar. Makanya kalau kita baca Al-Quran nanti kita banyak mendapatkan contoh-contohnya. Makanya Allah bilang di ayat yang ke-20 berapa? 25 atau 26 ya? Inna Allah la yastahi an yadriba. Oh, kenapa barisnya fathah itu? Karena fi'il mudhari yadriba didahului oleh an. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Itu an yadriba, contoh dari fi'il mudhari yang mansub karena didahului an. Tadinya asalnya yadribu. Ya seperti ini contohnya. Terus pamannya taf'aluna itu fi'il mudhari ujungnya apa Bu? Nun. Kalau ada an dia jadi apa? An taf'alu. Jadi kuncinya atau untuk mengingatnya, fi'il mudhari yang ujungnya dhammah ketika mansub akan fathah. Yang ujungnya nun ketika mansub akan hilang nunnya. Itu aja udah. Bisa diingat Pak? Bisa insyaallah. Nah, untuk huruf nasab tinggal dibaca di bukunya, di kitabnya. Ada an, kemudian lan, idzan, kai, lamukai, lamul juhud, hatta, jawabu bil fa, jawabu bil wayu, dan jawab au. Kalau
tanaluna. Tanaluna itu fi'il mudhari ujungnya apa, Pak? Nun. Kalau ada huruf nasab dia akan jadi apa? Tanalu, hilang nunnya. Nah, kemudian tuhibbuna. Iya. Yunfiquna. Iya, yunfiqu kalau nasab. Ada kalimat di awal juz keempat di Al-Quran. Awal juz yang keempat itu ayatnya gimana? Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Nah, di situ ada fi'il mudhari tanaluna didahului lan, jadi lan tanalu. Ada fi'il mudhari tunfiquna didahului hatta, jadi hatta tunfiqu, nunnya hilang kan? Kalau di fi'il mudhari yang ujung mimma tuhibbuna, tuhibbuna masih ada nunnya. Kenapa masih ada nunnya? Karena tidak dimasuki apa-apa. Tuhibbuna tidak ada huruf nasab. Nah, itu contoh ya Pak ya. Jadi kembali fi'il mudhari yang ada 14 sesuai domirnya ini hanya ada dua bentuk. Bentuk pertama ujungnya dhammah. Yang ujungnya dhammah ketika dia nasab didahului huruf nasab maka berubah jadi fathah. Kemudian yang kedua bentuk fi'il mudhari ujungnya nun. Yang ujungnya nun ketika didahului huruf nasab dia hilang nunnya. Baik, sudah ingat semuanya? Sudah ingat. Kemudian fi'il mudhari bisa juga jazm ketika didahului huruf jazm. Nah, kalau fi'il mudhari didahului huruf nasab maka dia disebutnya mansub. Kalau didahului huruf jazm maka dia majzum. Majzum. Huruf jazm itu yang paling terkenal apa? Yang umum lam. Lam itu huruf jazm. Nah, nanti dari dua bentuk fi'il mudhari sesuai dengan bentuk ujungnya ini, ketika didahului lam yang artinya dia majzum, untuk fi'il mudhari yang akhirnya dhammah ketika dia majzum didahului huruf jazm akan menjadi sukun. Sukun yang akhirnya dhammah dia akan berubah jadi sukun kalau majzum. Yang akhirannya nun sama, hilang nunnya juga. Berarti kalau yadribu, kalau ada lam jadi lam yadrib. Kalau yadribuna, kalau ada lam jadi lam yadribu, nunnya hilang. Nah, paham Ibu Bapak? Untuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari dalam keadaan rafa, dhammah dan nun. Fi'il mudhari dalam keadaan nasab, fathah dan hilang nun. Fi'il mudhari dalam keadaan jazm, sukun dan hilang nun. Pemainnya gini. Alam itu huruf jazm juga kan? Nah, ini bacanya gimana? Iya. Alam tak lam. Kenapa bukan ta'lamu atau ta'lama? Karena dia jazm, ada huruf jazm. Jadi
asalnya ta'lamu. Nah, dhammah karena didahului huruf jazm, maka tadi ingat kalau fi'il mudhari yang baris akhirnya dhammah, ketika dia didahului jazm maka dia baris akhirnya sukun. Ini di surah Al-Baqarah itu ada kalimat ini ya. Nah, ini bacaannya gimana Pak? Fa'in lam taf'alu walan taf'alu. Nah, taf'alu ini asalnya taf'aluna. Taf'aluna fi'il mudhari yang akhirnya nun. Sini nunnya hilang, kenapa? Karena didahului lam. Kalau didahului lam fi'il mudhari namanya majzum. Jazm, majzum. Ini taf'alu di sini nunnya hilang juga karena didahului lan. Lan itu huruf nasab, maka dia mansub. Hanya bacanya fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Asalnya taf'aluna. Nah, baik, sampai di sini kira-kira sudah agak-agak nyambung nggak Pak Bu? Lumayan ya, walaupun belum terang, walaupun belum jelas ya, tebeng-tebeng mah ada kali ya. Ya, remeng-remeng mah udah mulai kali paham gitu ya, ngerti ya Pak ya? Insyaallah. Jadi ini fi'il mudhari. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mungkin belum ngerti, ada yang ingin ditanyakan, mungkin silahkan. Nah, kalau nggak ada yang nanya berarti kesimpulannya paham. Iya Pak. Kalau huruf nasab itu an. Kalau in itu malah nanti dia masuknya huruf jazm. Kalau in nanti kalau ada in nanti malah dia masuknya huruf jazm. Jadi di sini taf'alu ini tapi dijazmkannya oleh lam. Nah, karena nanti kalau in itu masuknya dia huruf jazm, tapi ada kekhususan. In nanti termasuk huruf jazm. Namun dia in itu bisa menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Kalau lam kan cuma satu ya. Nanti kalau in itu dia huruf jazm tapi dua fi'il mudhari sekaligus yang dia jazmkan. Sama dengan man, itu dua fi'il mudhari sekaligus yang dijazmkan.
Contohnya umpamanya coba kira-kira ini bacanya apa nih? Kira-kira ini bacanya apa, Pak? Nah, in tansuru Allah yansurkum. Di sini ada dua fi'il mudhari ya. Tansuru asalnya tansuruna. Karena ada huruf jazm in, jadi nunnya hilang, tansuru. Kemudian yansurkum. Yansur itu asalnya yansuru, akhirnya dhammah. Karena dia dijazmkan juga oleh in, maka dia sukun. Nah, ini contoh huruf jazm in. Dia bisa menjazmkan langsung dua fi'il mudhari. Fi'il pertama disebut fi'il syarat, fi'il kedua disebut fi'il jawab namanya, jawab syarat. Itu untuk in bedanya. Tapi kalau yang tadi in lam taf'alu, itu taf'alunya dijazmkan oleh lam. Nah, kalau sudah ingat semuanya untuk pembahasan i'rab fi'il mudhari, ya kita pelan-pelan ya, dari mulai dasar-dasar, mudah-mudahan bisa diingat, dan insya Allah nanti kita lanjutkan pembacaan kita jurumiyahnya ke bab berikutnya. Tapi sampai di sini mungkin untuk pelajaran bahasa Arab kita. Insya Allah kita lanjutkan beberapa saat lagi nanti dengan lanjutan pembacaan kitab hadis al-arba'in an-nawawiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.